SMA Negeri 3 Banda Aceh. Apa yang menjadi tantangan dalam pendidikan dan pembelajaran saat ini? Iya, guru masih kurang memberikan variasi dalam kegiatan pembelajaran. Saat ini saya telah melakukan modifikasi dan juga inovasi dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di SMA Negeri 3 dalam belajar biologi adalah melalui Viropedia. Berdasarkan refleksi yang telah dilakukan dalam pembelajaran biologi di SMA Negeri 3 Banda Aceh, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan siswa tidak tertarik dalam belajar biologi. Pertama, adanya anggapan bahwa biologi itu sangatlah susah karena banyak teori yang harus dihafal. Kedua, pembelajaran yang dilakukan selama ini hanya menggunakan satu gaya belajar saja. Dan yang ketiga, adanya anggapan bahwa semua siswa itu sama. Akibat dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka berpengaruh terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah dikembangkan inovasi pembelajaran Viropedia, ciptakan pembelajaran yang berkualitas untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi dengan tema virus. Viropedia berasal dari viro yang berarti virus dan pedia yang artinya pengetahuan. Di dalam Viropedia terdapat variasi penugasan kepada siswa. Terdapat beberapa tantangan dalam inovasi ini, yaitu guru membutuhkan kreativitas yang tinggi untuk membimbing siswa dan juga adanya keterbatasan waktu. Oleh karena itu, telah dilakukan langkah-langkah dan strategi untuk menghadapi tantangan tersebut. Mari sama-sama kita menyaksikan inovasi pembelajaran Viropedia dalam pembelajaran biologi. Cara dia masuk, cara dia menginfeksi itu seperti apa? Udah tahu? Udah? Kemarin di belajar sore, Ibu udah kasih tahu juga sekilas dan Ibu catat di papan. Masih ingat? Nah, coba dibayangkan, virus yang gaib itu masuk ke tubuh kita, apakah dia masuknya melalui rongga-rongga, masuknya menempel di kulit kita, di mata kita, atau gimana ya? Tahapan awal dari inovasi pembelajaran ini adalah siswa diberikan asesmen diagnostik untuk mengetahui kesiapan belajar, gaya belajar, dan juga kebutuhan belajar siswa. Tahapan kedua, siswa diberikan LKPD yang terdapat kasus yang harus diselesaikan. Guru memberikan pilihan tugas untuk menyelesaikan kasus. Siswa yang tertarik dengan gaya belajar kinestetik akan memilih untuk membuat model 3D virus sesuai dengan kasus yang telah diselesaikan. Bagi siswa yang memilih membuat struktur virus, maka menggunakan bahan utama tempurung kelapa yang sifatnya ramah lingkungan. Tempurung kelapa juga digunakan untuk menggantikan penggunaan plastik. Dan selain penggunaan tempurung kelapa, siswa juga menggunakan beberapa bahan lain sebagai bahan penunjang, yaitu cat air, cotton bud, dan juga karton. Sedangkan siswa yang memiliki gaya ketertarikan visual akan memilih membuat infografis untuk menyelesaikan kasus yang diberikan oleh guru. Setelah infografisnya selesai, siswa akan mengupload infografis tersebut ke Instagram supaya teman-teman yang lain dapat mengaksesnya secara mudah. Dan bagi siswa yang memilih podcast, mereka akan mengatur skenario serta peran yang akan dimainkan dalam podcast. Dan setelah selesai, podcast tersebut akan diupload ke Spotify. Tahap terakhir setelah karya selesai adalah publikasi dan juga komunikasi. Setiap kelompok mempublikasikan hasil karya mereka di depan kelas sendiri dan juga kelas lain. Publikasi meliputi tahap presentasi yang diawali dengan presentasi jenis virus apa yang mereka modelkan sesuai dengan LKPD yang telah mereka selesaikan, bagian-bagian virus dan juga fungsinya, serta replikasi virus. Proses pembuatan karya, dan juga tantangan yang dihadapi, serta cara mengatasinya. Pada tahap publikasi ini, siswa juga berdiskusi serta mengkomunikasikan pemahaman yang telah mereka dapat saat membuat model virus, podcast, dan juga infografis. Adapun presentasi dengan menggunakan podcast adalah sebagai berikut. Oke, saya Alfi seperti biasa menemani kamu untuk ngobrol topik kesehatan. Kali ini kita akan bahas penyakit yang tiba-tiba menyebar di sebagian pengungsi anak-anak beberapa minggu yang lalu nih.
Tentu kejadian ini membuat banyak orang kaget dan khawatir ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kejadian penularan penyakit dan apa. Setelah pembelajaran selesai, siswa mengerjakan umpan balik yang telah disiapkan oleh guru. Umpan balik tersebut dapat diakses melalui QR Code yang telah disediakan, dan berdasarkan hasil umpan balik yang telah mereka isi, 95% siswa suka belajar melalui Viropedia, karena Viropedia telah mematahkan stigma mereka bahwa biologi bukanlah hafalan, akan tetapi biologi adalah practical learning dan membuat karya. Berikut adalah karya yang telah dibuat oleh siswa selama belajar dengan Viropedia. Mereka bangga dan senang karena dapat menghasilkan model virus, infografis, dan juga podcast. Serta pada akhirnya, Viropedia ini telah berhasil mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa, pemahaman konsep, dan juga keterampilan berpikir kritis siswa. Berikut adalah refleksi untuk pembelajaran Viropedia dari rekan sejawat dan juga siswa. Pembelajaran melalui Viropedia yang dibuat oleh Ibu Putri sudah sangat bagus karena sudah mendukung pembelajaran berdiferensiasi terutama di SMA Negeri 3 Banda Aceh. Saya senang belajar biologi bersama Ibu Putri karena Ibu Putri memberikan pilihan tugas kepada kami. Saya sangat tertarik belajar dalam biologi dengan Bu Putri karena cara belajar dengan Ibu Putri sangat menyenangkan dan seru. Inilah praktik baik Viropedia yang telah saya terapkan di sekolah. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.